Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, haleluya, puji nama Tuhan. Malam yang luar biasa Tuhan berikan untuk setiap kita. Pada hari ini sama-sama kita mau naikkan ucapan syukur kita ke hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kita mau satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini kami datang Tuhan dengan kerinduan kami. Kami mau sujud di hadapan-Mu. Kami mau memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan. Biar Allah Roh Kudus hadir bertata atas setiap pujian-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini kami, ini hati kami, ini sembah kami Tuhan. Kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kasih-Mu yang ku terima dari-Mu, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kami membalas segala kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ini setiap kami Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Panggil namanya Yesusku. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari angkat kedua tanganmu saudaraku, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau
Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan kita. Angkat pujian yang terbaik, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Kami angkat pujian kami sembah, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama buka hatimu saudaraku. Jangan ada yang berdiam diri di tempat ini. Mari ucapkan ucapan syukur kepada Tuhan. Di saat kita benar-benar berserah, bersandar kepada Tuhan, dan kita bersyukur atas apa yang kita alami saat ini. Percayalah bahwa kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Mujizat Tuhan ada dalam hidup kita. Pertolongannya selalu nyata dalam setiap kehidupan kita. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Mari buka hatimu dan kita sembah Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, angkat pujianmu sama Dia. Terima kasih Tuhan, terima kemenangan-Mu terjadi di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mujizat-Mu Kau curahkan untuk setiap hati yang benar-benar mengasihi-Mu, benar-benar mau dekat dengan-Mu Tuhan. Mari buka hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau
bersyukur kepada Tuhan. Boleh sorak-sorangan dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatanku. Mari katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sungguh kasih setiamu nyata dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Saya mau lihat tangannya terangkat semua, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ini setiap kami Tuhan, ini hati kami yang percaya kepadamu, sebab di dalammu ada kekuatan yang baru. Di dalammu kami terima berkat-berkat-Mu. Mari sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Lebih semangat lagi katakan, kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, sebab di dalamnya ada kemenangan yang luar biasa. Tuhan sediakan untuk setiap kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku dengan sepenuh jiwa, katakan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, tuntun langkahku. Panggil namanya, Kau Yesus Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sorak-sorai dahsyat buat Tuhan kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, pegang hidupku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk segala-galanya Tuhan berikan untuk kami. Buat bangsa negara kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan. Kami ada di bangsa negara ini. Semuanya karena rencana-Mu Tuhan. Semuanya karena kehendak-Mu Tuhan. Berkati kami. Biar kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Boleh memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa Tuhan dimenangkan di bangsa negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Dari tingkat yang tertinggi sampai dengan yang terendah Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang terlibat di dalamnya Tuhan. Mampukan setiap mereka Tuhan. Untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar Tuhan. Berkati setiap mereka. Tutup bungkus setiap mereka dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati Tuhan gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi Tuhan. Terlebih yang ada di Indonesia Tuhan. Kami serahkan setiap gereja-gereja-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Berikan kesatuan hati Tuhan. Biar mereka boleh tumbuh bersama Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati gereja kami Tuhan. Bethany Tower of Christ. Gereja kami ini Tuhan. Ada sampai saat ini karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Berkati gembala sidang kami Pastor Samuel Harto Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, biar nama Tuhan yang dipermuliakan, hati-Mu disenangkan Tuhan. Kami percaya Kau memberkati anak, istri, menantu, cucu-cucunya Tuhan. Keluarga orang benar tidak pernah Kau tinggalkan. Kau memberkati kesejahteraan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga berkati setiap kami, domba-domba yang boleh digembalakan Tuhan di tempat ini. Berkati juga Tuhan, setiap apapun yang menjadi permasalahan, problem Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya di saat kami benar-benar berserah, benar-benar bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Di situ Kau curahkan mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap kami yang malam hari ini boleh hadir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati kami Tuhan, berlipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari angkat kedua tangan-Mu, katakan. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Hanya dekat Allahku, kami rasakan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Mari sama-sama perlahan kita mau bangkit berdiri. Angkat kedua tanganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh katakan sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersama, katakan sungguh indah, sungguh indah sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya, selamanya. Kami rindu Kau Yesus, kami rindu kuasa-Mu Tuhan dimanifestasikan malam hari ini Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu Tuhan ada kuasa, ada pemulihan, ada mujizat itu Tuhan. Malam ini Engkau impartasikan di dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapa, makasih Yesus, makasih Roh Kudus. Hanya tinggal dalam hadirat-Mu Bapa, ada ketenangan itu Tuhan. Hanya dekat Engkau saja Bapa, hati kami ada damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati-Mu lewat puji-pujian Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, saat pujian penyembahan kami naikkan Tuhan, ada kuasa dalam pujian penyembahan itu Tuhan. Dan kami yang datang dengan berbagai masalah Bapa, Engkau pulihkan Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan yang letih lesu, yang lemah, yang putus asa Bapa, Engkau bangkitkan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Engkau Jehovah Nisi, Engkau panji-panji kemenangan kami Bapa. Kami punya Allah yang tidak pernah gagal, kami punya Allah yang berdaulat atas kehidupan kami Tuhan. Engkau bertahta sepenuhnya dalam kehidupan kami Bapa, Engkau pimpin langkah demi langkah Tuhan. Kami yakin Bapa, mujizat-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Mungkin kami menghadapin peperangan, permasalahan Tuhan, ada gunung-gunung masalah yang kami hadapi. Kami yakin Bapa, kami seperti Raja Wali terbang Bapa mengatasi berbagai macam badai dan semakin tinggi dan ada kemenangan di depan mata kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Makanya datang dengan sakit penyakit, Engkau berikan kesembuhan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya Bapa, kami akan mendengar firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, Engkau persiapkan Bapa. Setiap benih firman-Mu Bapa boleh menjadi kekuatan, menjadi rema bagi jemaat-Mu Bapa. Kami sambut benih firman-Mu. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus, haleluya, amin. Thank you untuk tim PAW semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Malam hari ini saya akan bawakan sharing firman Tuhan dengan tema bagaimana kita mengatasi rasa lemah dan putus asa. Rasa lemah di sini ini identik dengan sesuatu yang kita merasa letih, lesu, loyo, ya. Apalagi itu, lunglai, banyak ya kalimat-kalimatnya ya. Kemudian bosan, jenuh, dan tidak terselesaikan. Dan pada ujungnya bisa berujung pada keputusasaan. Ya. Kita semua percaya ya bahwa 2-3 tahun terakhir ini kita menghadapi COVID-19. Ya. Jadi kita semuanya tahu bagaimana cara kerja COVID-19 itu. Ya. Jadi cara kerja virus pada umumnya adalah bahwa tidak ada obat yang bisa menyembuhkan secara instan, ya sepakat ya. Jadi nggak ada kemudian ramuan tertentu kena virus ini kemudian bisa sembuh seketika. Ya. Pasti ada sebuah proses ya yang namanya melalui vaksinasi. Ya. Vaksinasi itu di mana virus itu bisa dilemahkan, bisa dimatikan, kemudian dimasukkan ke dalam badan kita. Ya. Dengan tujuan apa? Supaya badan ini mengenali jenis virusnya itu kayak apa. Dari sana kemudian apa? Timbul imun dalam tubuh kita untuk melawan segala macam virus yang masuk. Ya. Saya juga sempat kenalan dengan salah satu varian dari virus COVID-19 ini. Jadi pas kena gitu memang saya perlu waktu 7-10 hari. Ya. Bisa pulih total. Ya. Meskipun saya sudah divaksin sampai 4 kali, tapi toh juga terpapar juga pada akhirnya ya. Yang saya sampaikan adalah bahwa vaksinasi yes itu dari luar, tetapi yang membuat kesembuhan itu dipercepat adalah dari imun itu sendiri. Ya. Dari apa? Dari kesadaran yang bersangkutan nih, kesadaran akan disiplin, tidur yang baik, kemudian makan makanan yang bergizi, katanya makan pokoknya apapun dimakan gitu ya. Kemudian vitamin-vitamin dan ada beberapa mesti berjemur di bawah matahari. Dan itu semua adalah sebuah proses di mana yang paling penting adalah kedisiplinan yang bersangkutan ya. Untuk bisa segera sembuh ya. Vaksin satu hal tetapi bagaimana antusiasme, komitmen, kemudian semangat pantang menyerahnya itulah
yang kemudian imun itu tumbuh dan bisa mematikan atau melemahkan virus itu, dan kesembuhan hanya soal waktu saja ya. Sekarang udah mulai meredam memang virusnya ya. Tapi ada sebuah virus yang mau saya sampaikan di malam hari ini yang juga tidak kalah seru juga ya. Tentang virus tentang kelemahan, orang jadi lemah. Ya, ini nggak bisa dipandang enteng juga ya. Orang yang mengalami kelemahan ini, yang letih, lesu, kemudian berbeban berat, kemudian merasa capek, bosan, dan kemudian tidak ada jalan keluarnya. Ya. Itu sangat berbahaya. Ya. Sama dengan virus juga COVID-19 sangat menular ini ya. Jadi hati-hati. Kalau ketemu orang-orang semacam itu, sebaiknya kita boleh kenalan, tapi jangan kemudian kita bercengkrama, berteman dengan orang-orang seperti ini. Ya, yang akan juga melemahkan kita, melemahkan mental kita, melemahkan psikis kita. Ya. Jadi hati-hati dengan komunitas yang semacam ini, yang toksik ya semacam ini ya. Jadi ketemu orang-orang yang memang dia ini bawaannya itu selalu negatif, ya. Bawaannya selalu menyebarkan hal-hal yang menakutkan ya, tentang resesi dan lain sebagainya ya. Jadi mesti hati-hati ya. Kita harus lawan hal-hal semacam itu ya. Jangan sampai kemudian hal-hal negatif, berita negatif itu sangat mudah melemahkan mental kita ya. Konon ada sebuah survei nih ya di sebuah negara. Survei ini mencoba membandingkan ya, antara kehidupan bergereja, ya, kehidupan anak-anak Tuhan, sebuah organisasi yang namanya gereja ini, dengan kelembagaan yang lain, kelembagaan sosial non-profit yang lainnya di dunia maksud saya ya. Mencoba dibandingkan seberapa efektif sih, seberapa berdampak positif sih organisasi gereja ini. Ya. Ini dari sekian ratus orang diberikan sebuah angket atau polling ya. Dan kemudian hasilnya adalah bahwa menyatakan ternyata faktor gereja, kelembagaan organisasi gereja ini, anak Tuhan ini, hanya sedikit lebih baik daripada lembaga-lembaga sosial atau di dunia yang lainnya. Lebih baik iya, tapi sedikit saja. Jadi menggambarkan bagaimana banyak orang itu sudah mulai apatis dengan situasi ibadah-ibadah, berketuhanan, bergereja, komunitas semacam itu ya. Karena apa? Apa yang ada di dunia juga ada di gereja juga kok. Ada orang ditipu di dunia ya, penggelapan, penipuan, di dalam gereja juga banyak. Kemudian ngomong tentang apalagi? Tentang dunia ada perselingkuhan. Di gereja juga ada juga namanya perselingkuhan. Ya. Kemudian di luar dunia ada pertengkaran nih antara orang tua dengan anaknya. Dan kemudian tidak jarang sampai ada perkelahian. Minggu lalu kalau nggak salah ya di kota Jombang ya. Mungkin ada yang baca beritanya ya. Itu bapak dengan anak saling tubruk-tubrukan mobil. Jadi mobil itu kayak bom-bom kar Bapak Ibu semuanya. Bisa dibaca itu di beritanya minggu lalu. Saya kaget. Ini kenapa ini ya? Anak dan bapak saling menyakiti. Itu dunia. Tapi di gereja juga banyak kejadiannya. Antara gembala dengan penatuannya, dengan jemaatnya, semua juga saling menyakiti. Apalagi kemudian tentang percabulan, pelecehan seksual. Di dunia ada banyak sekali. Di gereja juga kejadian juga. Yang melakukan juga hamba-hamba Tuhan. Jadi betapa ironisnya ya, bahwa di dunia, sekarang pertanyaannya adalah apa sih yang ada di dunia yang jelek-jelek tadi yang nggak ada di gereja? Ini boleh tanya jawab nih, silakan. Kalau mungkin ada yang kepingin penasaran, saya kepingin tahu ada enggak ya, yang beda pokoknya gitu, yang nggak ada deh. Semuanya ada saya pikir ya.
yang tadi saya sebutkan yang sangat jelek-jelek tadi, semuanya ada mirip-mirip ya. Jadi menggambarkan bahwa survei itu juga relatif benar juga, bahwa gereja hanya sedikit lebih baik. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa kok seperti itu? Ya. Gereja diharapkan menjadi sebuah lembaga yang suci, kudus, mulia. Ya. Orang datang beribadah, ditenangkan, ada pemulihan. Harusnya seperti itu memang. Tapi tidak jarang juga banyak jemaat-jemaat orang menjadi apatis dengan gereja ini. Ya. Karena apa? Ya sekali lagi, banyak para pemimpin di dalam bergereja itu tidak memberikan teladan yang baik. Ya. Organisasi adalah sebuah kelembagaan, tetapi di dalamnya banyak orang-orang yang mengalami rasa lemah tadi itu. Tidak bisa menjadi pemimpin yang baik, yang menjadi teladan buat jemaatnya. Ya. Ini memang nggak mudah, nggak gampang ya, menjadi pemimpin dan kemudian bisa menjadi teladan buat jemaat semuanya. Ya. Jadi karena apa? Jadi banyak sekali anak-anak Tuhan atau pemimpin-pemimpin itu yang dilemahkan mentalnya. Ya. Dilemahkan ini bukan identik dengan, kadang-kadang kelemahan ini bukan identik dengan fisik ya. Kita lihat Saul deh ya, Saul itu betapa gagahnya dia. Kalau lihat ceritanya itu Saul ini tingginya itu rata-rata 30 cm lebih tinggi daripada kebanyakan bangsa Israel pada saat itu. Dia begitu gagahnya, dia begitu hebatnya ya. Kalau dia pakai pakaian perang dengan bawa tombak itu luar biasa ya. Raja Israel yang pertama kalinya. Ya. Tetapi mempunyai mental yang sangat lemah. Ya. Di mana kita tahu kisahnya pada saat di bangsa Israel hendak diserang oleh Filistin, dia bermaksud untuk berdoa mempersembahkan korban bakaran kepada Allah, tidak menunggu seorang Nabi Samuel untuk melakukan korban bakaran itu. Dia mengalami sebuah ketakutan, takutnya ini jangan-jangan Nabi Samuel ini nggak datang. Lemah secara mental. Kemudian karena hal semacam itu kemudian tanpa dipikirkan ulang, dia melakukan ritual itu dan kemudian ada sebuah kisah, ada sebuah statement bahwa Allah menyesal menjadikan Saul seorang raja. Fisiknya gagah, semuanya oke, tampilannya bagus. Bedakan dengan Daud ya. Daud secara fisik jelas tidak ada tandingannya, kecil ya. Bahkan saat mau perang dengan Goliat, mau pakai bajunya si Saul juga kedodoran semua. Secara fisik dia kecil, tetapi dia punya mentalitas yang sangat luar biasa. Punya takut akan Tuhan. Sehingga ada ceritaan kemudian bagaimana Daud mengalahkan Goliat, ya. Bahkan bukan cuma satu, dikatakan ada 5 Goliat yang dikalahkan oleh Daud. Ya. Jadi ini gambaran bagaimana kalau sebuah gereja seharusnya adalah diisi orang-orang yang punya mental yang baik, ya. Bukan orang-orang yang punya mentalitas yang lemah, yang mudah digoda, yang mudah diintimidasi oleh jemaatnya. Jemaat yang ngomong B, dia akan ngikutin ya. Jemaat yang ngomong C, kayaknya betul yang ini ya. Jadi nggak punya pendirian, nggak punya komitmen, sehingga mudah diombang-ambingkan ke sana kemari. Ya. Jadi tanpa sadar, penyebabnya adalah bahwa kita ini banyak orang dibodohin masuk dalam jerat iblis ya, tanpa disadarin ya. Masuk dalam jerat atau dipikat oleh iblis. Tanpa sadar kita ini dibodohin. Seperti kita bisa seperti seorang Hawa ya. Hawa pada saat dia jatuh dalam dosa, dia diperdaya, dia kata-katanya adalah ular yang kau tempatkan disitulah yang memperdaya aku. Ya, seringkali kita bisa dipikat, bisa diperdaya oleh tipu muslihat iblis ini, ya, yang seringkali membuat kita kemudian jadi lemah secara mental. Ya. Seketika kita menjadi orang-orang yang sangat bodoh. Ya. Ada sebuah ayat firman Tuhan di Mazmur 94 ayat ke-8 ya, bisa dibacakan yuk.
Mazmur 94 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, perhatikanlah hai orang-orang bodoh di antara rakyat, hai orang-orang bebal, bilakah kamu memakai akal budimu, ya. Jadi seringkali kadang-kadang kita yang tanpa sadar, kita ini menjadi orang yang sangat bodoh, ya. Bisa dengan mudah ditipu oleh iblis. Karena kita mengalami sebuah degradasi mental tadi itu. Ya. Ada sebuah statement yang ngomong demikian, bahwa kebodohan itu sebenarnya bukan masalah intelektual, ya. Tapi masalah ketidaktahuan dan rasa enggan untuk belajar, ya. Jadi quote itu ngomong demikian, bahwa kebodohan itu bukan soal kepintaran intelektual kita, tetapi soal ketidaktahuan, dan yang lebih penting adalah seseorang yang tidak mau belajar, ya. Seseorang yang nggak mau mengembangkan dirinya, ya. Bodoh seketika kalau menghadapi 3 hal, ya. Ada firman Tuhan ngomong tentang bagaimana dia bisa menghadapi yang namanya keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Ada 3 hal ini yang seringkali kita itu pintar secara intelektual, tapi bisa tiba-tiba bodoh kalau menghadapi hal sifatnya kedagingan semacam ini, ya. Saya kenal dengan satu anak Tuhan, ya. Dia itu pasti tahu lah kalau namanya judi itu pasti dilarang, ya. Dia tahu kalau namanya judi itu pasti berlawanan dengan firman Tuhan. Dia tahu kalau namanya judi itu ada potensi nanti bisa ketangkap yang berwajib. Tapi tetap dilakukan. Bukankah orang-orang semacam ini juga kategori orang-orang yang sangat bodoh, ya. Dan singkat cerita, ketangkap polisi beneran. Yang ironis adalah dia sempat dipanggil oleh orang tuanya, ya. Saya awalnya juga cukup happy, wah ini pasti dimarahi sama bapaknya gitu, ya. Bapaknya ngomong demikian, kamu ini bodohnya, ikut judi semacam ini. Dulu papa judi loh, gak pernah ketangkep. Saya kaget, tak pikir kamu ini dimarahi, mungkin dicoret silsilah dari kartu keluarga atau mungkin apa. Disalahkan karena hal semacam itu. Ini fakta, ya. Jadi ada keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ada lagi satu lagi terkait dengan iri hati, ya. Saya punya teman juga, sebenarnya bisnisnya dia itu baik-baik saja, ya. Tapi kemudian ngelihat orang lain kok bisnisnya kok lebih baik, ya. Dia ngelihat temannya itu buka restoran. Dia mulai iri nih hatinya ini, wah panas gitu ya. Wah kok enak ya, kok ramai sekali dapatnya gitu. Dengan kedagingan dia, keangkuhannya dia, aku pasti bisa buat seperti itu. Ada iri hati di sana, ya. Kemudian dia dengan kekuatan finansialnya dia, kemudian dia hijack kokinya hotel bintang 5 itu. Kemudian seketika juga dia bisa buka restoran, ya, dengan kemampuan keuangannya. Dan memang setahun pertama, ramenya luar biasa. Ya. Saya juga pernah diundang ke sana makan, ya juga enak makanannya, gratis lagi. Ya. Mau masuk ke tahun kedua, mulai timbul masalah. Ya. Karena dia membangun bisnisnya ini dengan basis yang salah, basic yang salah, motivasi yang salah. Dia panas hati, iri hati. Tahun kedua kemudian timbul masalah, ya. Mulailah anak buahnya menggelapkan belanjaan di dapur, ya. Kemudian si koki utamanya ini mulai nggak puas melihat depotnya kok rame, minta gaji berkali-kali lipat. Ya tentu ada batasan seharusnya, ya. Sampai tahun kedua dia berusaha tahan dengan segala konsekuensinya, karena dia udah modal banyak, ya. Dia bangun gedung, kemudian dan lain sebagainya. Tahun ketiga kemudian tutup. Ya. Jadi ini adalah sebuah kebodohan di mana membangun sesuatu bisnis didasarkan sebuah rasa emosi atau keangkuhan atau ambisinya sesaat. Ya.
Jadi hati-hati orang semacam ini ya. Kita pun juga bisa masuk terkadang ya di area semacam ini. Ya. Kita ngelihat rekan kita mungkin diberkati, tapi kemudian kita beralih, nggak lagi fokus dengan apa yang kita lakukan, nggak lagi fokus dengan apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, malah beralih. Ya. Hati-hati ya, karena itu akan membawa kita kepada kebodohan-kebodohan yang seterusnya dan kemudian akan menjerat kita. Ya. Ujungnya apa nantinya? Nanti dia akan mulai kecewa, nanti dia mulai akan menjadi lemah lagi, mulai bosan lagi, mulai jenuh lagi. Orang-orang yang lemah semacam ini kecenderungannya adalah satu, dia akan suka menyalahkan keadaan. Ya. Padahal sesuatu di awal dia yang berbuat, dia tahu bahwa itu salah. Tetapi tiba saatnya kemudian mulai banyak persoalan, permasalahan dan kebangkrutan, mulai nyalahkan keadaan. Kemudian juga mulai nyalahkan orang lain. Ya. Mulai sensitif. Ya. Ya. Padahal dia nggak taat, dia yang nggak melakukan apa yang menjadi bagiannya. Tiba-tiba menghadapi sebuah persoalan permasalahan yang besar, mulailah cari kambing hitam. Cari sesuatu yang bisa dijadikan pelampiasan. Ya. Juga bisa seringkali menjadi self-pity ya. Dia mulai mengasihani diri sendiri. Ya. Karena akibat dari sesuatu yang awal, hati-hati ya. Apalagi bagi kita jadi seorang pemimpin ya. Kita semuanya hati-hati karena pemimpin itu tidak boleh menjadi orang yang lemah ya. Pemimpin itu bisa pemimpin paling kecil, pemimpin rumah tangga ya. Kita ini bersyukur di gereja di tempat ini ya. Kalau kita lihat gembala-gembala kita ya, gembala kita di tempat ini ya. Tentu punya permasalahan pasti ya. Punya masalah, punya problematika yang sangat pelik, itu seringkali juga kejadian ya. Saya sebagai penatua di tempat ini juga kaget ya, ada apa begitu ya. Sesaat kemudian kita ini iman kita, mental kita bisa drop, bisa lemah begitu ya. Apa yang salah gitu. Tetapi luar biasa pemimpin kita ini ya, tidak pernah mengeluh ya. Tidak pernah saya dengar sekali statement kemudian melemahkan mental kita ini sebagai pengurus atau penatua ya. Jadi ada banyak hal-hal kadang-kadang yang melemahkan iman. Tetapi kita punya gembala luar biasa ya. Sampai minggu lalu pun juga saya juga diundang ya. Sangat concern gembala kita ini dengan pengajaran ya. Jadi kita diundang sebuah meeting untuk bagaimana mendevelop gereja kita saat ini dalam hal pengajarannya seperti apa, manajemennya seperti apa. Jadi ada sebuah antusiasme di sana ya. Tidak lagi jadi orang yang lemah ya. Meskipun kadang-kadang permasalahan juga tidak pernah berhenti ya. Tapi enggak sampai membuat putus asa. Ya. Terus bekerja yang terbaik buat Tuhan ya. Seperti kisah Ayub ya, kalau kita lihat Ayub bagaimana Ayub ini tokoh yang sering dianalogikan tokoh yang luar biasa ya, orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan tapi menghadapi masalah luar biasa ya. Anaknya kemudian mati, harta semua diambil ya. Bahkan orang yang paling dekat dengan dia, istrinya pun juga menghujat Allah. Ya. Tetapi ada sebuah statement di Ayub 2 ayat yang ke-10 ya, dikatakan di sini. Tetapi jawab Ayub kepada istrinya ya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ya. Jadi bagaimana Ayub menghadapi masalah, persoalan, yes. Tetapi tidak menggoyahkan imannya, tidak melemahkan imannya, tidak melemahkan mentalitasnya dia. Dia ingat betul Allahnya dia. Ya. Dia tidak menjadi lemah dan putus asa. Ya. Sekali lagi ini paling penting bahwa Ayub
tahu persis apa yang Allah mau dalam kehidupan dia. Ayub tahu persis apa yang menjadi tujuan Allah dalam dalam kehidupannya. Sehingga tidak ada celah sekecil apapun juga iblis boleh masuk dalam kehidupan Ayub dan melemahkan imannya. Ayub tidak menjadi bodoh di sini. Dia terus maju, dia terus bekerja buat Tuhan. Dan kemudian kita tahu kisahnya bagaimana pemulihan terjadi. Saat kemudian Ayub menjadi kuat imannya, dipulihkan 2 kali lipat dari sebelumnya. Jadi ayo kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai kita dilemahkan, jangan sampai kita menjadi putus asa dengan apa yang ada saat ini. Saya mau tampilkan sebuah gambar ya. Bisa di-share? Ya, ini pasti sering lihat ya, terima WA lah ya, simple seperti ini ya. Bagaimana seorang yang kemudian menjadi putus asa di penghujung, di titik di mana keberhasilan udah sangat dekat. Ya. Jadi seringkali kita ini kadang tidak tahu seberapa dekat kita ini dengan gerbang kesuksesan. Ya. Sampai suatu saat kita ini mengambil keputusan menyerah dengan keadaan. Kita punya mental yang lemah. Kadang-kadang di situ bukan melulu soal harta ya. Kadang-kadang seharusnya ini sudah dipulihkan keluarganya. Ada mungkin sebelah keluarga yang mengalami permasalahan, persoalan dengan rumah tangganya. Padahal sedikit lagi Tuhan akan memulihkan. Tapi kemudian tidak lagi taat. Tidak lagi mau beribadah. Tidak lagi mau mencari Tuhan. Hilanglah semua peluangnya hanya karena menjadi lemah dan putus asa. Ya. Tolong deh, next ini nggak bisa kayaknya. Ya, ini juga kita mungkin sering lihat juga ya. Seringkali kita menjadi iri hati, tadi saya sampaikan ya. Kita melihat orang lain kok lebih diberkati, ya. Kok melihat berkatnya lebih melimpah gitu. Semua kelihatan damai, sejahtera. Padahal dia tidak punya fondasi yang kuat di sana. Ya. Seketika seperti orang fasik, ya. Berdiri di atas batu yang sangat licin. Di sebelahnya padahal Tuhan tahu bahwa dia punya potensi yang luar biasa seharusnya. Yang bisa dikembangkan. Yang seharusnya dia mau belajar sekali lagi ya. Bukan menjadi orang yang bodoh. Ya, karena kebodohan bukan lagi soal intelektual, tapi ketidakmauan, ketidaktahuan, keengganan untuk belajar sekali lagi. Enggak mau untuk maju. Ya. Nah, kemudian saya kenal dengan satu orang juga ya. Yang sudah saya lama nggak ketemu dia, kira-kira mungkin ya ada 5-6 tahun yang lalu lah ya. Dia bekerja sebagai seorang administrasi. Pernah juga beberapa saat di gereja kita, tapi kemudian pindah ke tempat yang lain. Kemudian dia tiba-tiba WA, kemudian saya telepon dia ada masalah apa. Saya tanya dia dengan berbagai macam pertanyaan gitu. Kamu berjemaat di mana? Kamu udah ikut komsel enggak? Ini pertanyaan basic biasanya ya, seringkali. Ada masalah yang datangkan kamu ibadah enggak? Kamu ikut komunitas enggak? Dua-dua dijawab ikut, tapi meskipun enggak konsisten dia bilang, iya kok kadang-kadang ikut, kadang-kadang enggak gitu. Tak tanyain kamu kerja apa sekarang? Sama aku, jadi seorang admin. Maksud saya kemudian saya telepon dia, saya mau carikan kerja ke tempat yang lain yang lebih layak ya. Karena dia digaji di bawah UMR. Kasihan banget. Kerja admin gaji cuma 1,7 juta 1 bulan. Gimana dia bisa hidup? Dengan transportasi, uang makan. Saya tanyain kamu bisa apa? Punya kemampuan apa? Aku gak bisa apa-apa aku. Dengan polos yang ngomong demikian. Kamu bisa enggak Excel, komputer, Office gitu. Waduh, kemungkinan aku udah lupa semua aku. Waduh. Jadi yang saya maksud di sini adalah anak ini juga enggak ngelihat, dia juga enggak mau berjuang buat dirinya sendiri. Ya. Orang-orang yang enggan untuk maju, orang-orang enggak mau belajar. Ya.
Saya kaget 5 tahun yang lalu dengan saat ini tidak ada satu kemampuan pun, tidak ada satu kompetensi pun yang dia bisa lebih maju daripada 5 tahun yang lalu. Karena seringkali kadang yang bisa nolong kita ya kemampuan kita sendiri Bapak Ibu semuanya ya. Terlepas dari doa dan puasa, yes itu pasti kita lakukan, berjemaat yang baik. Tapi kalau kemudian kita menjadi orang yang bodoh tadi itu, bodoh bukan intelektualnya, bodoh karena apa? Enggan untuk belajar. Tidak punya kemampuan, padahal sekarang ini kalau mau belajar itu gampang loh ya. Sampai sehari ini saya itu suka belajar gitar Mas Ian. Tinggal buka YouTube, kan gampang sekali. Mau buka pengetahuan apapun juga ada semuanya di sana. Tetapi orang-orang semacam ini merasa nyaman dengan posisinya. Ya. Merasa secure dengan posisinya, oke. Tetapi nggak sadar bahwa kompetisi ini ke depan juga bukan semakin mudah. Ya. Sampai hari ini tadi pagi juga masih WA saya karena dia terlibat hutang piutang. Ya, saya belum saya angkat teleponnya. Tapi pesan yang mau saya sampaikan di sini bahwa hati-hati ya. Kadang-kadang kita kelemahan, rasa lemah yang tadi terjadi itu bisa sangat mungkin kejadian karena salah kita sendiri Bapak Ibu semuanya. Ya. Menjadi orang-orang yang puas dengan apa yang ada saat ini, tidak mau belajar lebih, tidak mau mengembangkan talenta mungkin, bakat apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang saya masuk ke caranya, how to-nya ya, bagaimana sesuai judulnya ya. Bagaimana sih mengatasi rasa lelah ini, ya, lemah ini, ya. Supaya ujung-ujungnya enggak jadi putus asa ya. Karena berbahaya sekali rasa lemah ini ya. Saya waktu SMA, ini baru ingat nih. Waktu SMA itu saya punya saudara ya, perempuan agak jauh ya. Dia tuh punya teman cowok begitu ya. Sempat dekatan dengan cowok ini. Tapi kemudian singkat cerita dia diputus oleh cowok ini. Entah nggak tahu kenapanya. Nggak pakai lama Bapak Ibu semuanya. Ya. Dia langsung minum Baygon dan meninggal seketika. Hanya karena apa? Dia tidak punya mental yang kuat. Ya. Hanya hal-hal sepele kemudian berujung kepada maut. Ya mungkin porsinya bisa berbeda-beda ya, ini mungkin soal patah hati, tapi banyak hal-hal yang lain ya, soal perekonomian, soal hubungan suami istri, soal permasalahan yang lainnya. Kalau kita tidak punya mental yang baik, kita mudah lemah, maka tidak nutup kemungkinan kita akan menjadi putus asa. Sekarang yang pertama, apa sih bagaimana supaya kita ini tidak menjadi lemah dan tidak menjadi putus asa? Yang pertama, kita perlu sadari bahwa sejak awal Tuhan menciptakan manusia ya, di Kejadian 1. Ya. Pada hakikatnya kita ini semua dilahirkan semua dalam menjadi seorang pemimpin. Ya, kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 28 ya. Saya bacakan beberapa yang B saja ya, Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah. Ya. Jadi ada kata-kata taklukkanlah dan berkuasalah. Ya. Kata-kata berkuasa ini tentu identik dengan sebuah kata yang artinya menjadi superior, ya. Mempunyai kekuasaan, mempunyai wewenang, ya. Mempunyai otoritas. Itu bicara tentang berkuasalah, bahasa Inggrisnya ngomong dominion. Ya. Jadi bagaimana Adam dan Hawa ini diciptakan supaya berkuasa. Ya. Kalau namanya berkuasa itu pasti dipersiapkan Tuhan, diberikan kemampuan untuk memanage semuanya dengan baik tentunya. Kemudian diperkuat juga dengan kejadian di Ulangan 28 ayat 13 ya, yang sering dibacakan juga. Bahwa kita ini pasti menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Ya. Kita mesti naik dan tidak pernah turun. Maka sejatinya kita ini diciptakan dari awalnya, kita semua menjadi pemimpin.
At least mungkin kalau tidak punya perusahaan, kita menjadi pemimpin rumah tangga, menjadi seorang imam yang baik. Ya. Ini sangat penting. Pada saat kita menyadari bahwa kita ini seorang pemimpin, seorang leader yang punya otoritas, yang punya kendali, yang punya superiority di sana, maka seharusnya idealnya dia akan menjadi seorang teladan. Betul ya? Saya pemimpin dalam sebuah perusahaan di mana saya bekerja. Tentu saya harus tampil dengan penuh keteladanan. Ya. Datang pagi juga tidak boleh terlambat. Ya. Punya komitmen, punya dedikasi, punya konsistensi, punya tanggung jawab yang besar di sana. Jika menghadapi berbagai macam persoalan, tidak segan untuk turun tangan menyelesaikan masalah. Ada persoalan, tidak nyalakan anak buah, tapi mengambil tanggung jawab itu. Jadi pemimpin itu enggak gampang memang. Dan jadi pemimpin sekali lagi bukan karena genetik. Aku ini enggak bisa pemimpin, Pak. Saya ini cukup jadi karyawan saja. Saya ini enggak bisa apa-apa. Seringkali muncul dari kalimat banyak orang. Ya. Jadi pemimpin itu bukan genetik Bapak Ibu semuanya, tapi dipelajari. Ya. Firman Tuhan ngomong kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang pertama adalah bahwa kalau kita menyadari bahwa kita ini diciptakan jadi seorang pemimpin, maka seharusnya idealnya kita ini malu untuk berbuat hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Kita ini malu untuk menjadi lemah. Ya. Kalau pemimpin itu harus tetap kuat, ya. Meskipun kadang perusahaannya mengalami sebuah permasalahan, keuangan, persoalan. Enggak mungkin di depan anak buahnya kemudian dia cengeng jadi nangis. Kemudian mengiba-iba di depan stafnya dia. Jangan jauh-jauh deh, seorang ayah dan seorang ibu. Jika ada masalah dalam rumah tangganya dia terkait dengan ekonomi dan sebagainya. Tidak mungkin dia cerita kepada anak-anaknya yang masih kecil ya, melemahkan iman mereka, mental mereka. Dengan berbagai cara pasti dia berupaya sebagai orang tua. Ya. Punya tanggung jawab, memegang tampuk kepemimpinan itu, menyelesaikan semua masalah dengan baik. Supaya apa? Jadi teladan buat anak-anaknya. Ya. Jadi kalau kita sadar, sekali lagi firman Tuhan kita jadi pemimpin, maka kita seharusnya tidak menjadi lemah. Ya. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya. Satu juga bahwa kita ini banyak orang di sekeliling kita. Ya. Jadi siapapun, tindakan apapun juga kita, apalagi para pengurus gereja, diaken, ya, para penatua, semua tindak tanduknya itu pasti diawasin. Ya. Kan pohon semakin tinggi, anginnya semakin kencang. Ya. Akan seperti itu. Dan seharusnya memang demikian. Ya, kita bisa menjadi teladan buat orang lain karena banyak saksi, banyak orang di sekeliling kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kayak tadi menyadari sebagai pemimpin. Ya. Yang kedua, seperti virus COVID-19 tadi yang sangat menular. Ya. Maka sebaiknya kita juga bisa menghindarin, ya, menjaga komunitas orang-orang yang melemahkan iman. Ya. Maka di Mazmur 1 ayat 1b itu dikatakan bahwa sebaiknya kita tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk di kumpulan para pencemooh. Ya, dikatakan di sana. Ya. Reuni boleh, ya. Tapi jangan sampai kemudian kita tahu bahwa tempat itu adalah tempat yang penuh dengan sumpah serapa. Ya. Kalau pencemooh itu dikatakan di kalimat-kalimat pendukung yang lainnya itu orang yang sinis, orang yang suka menghina, suka mencaci maki, suka menipu, suka memandang rendah. Ya. Jadi kumpulan semacam ini sebaiknya dihindarin. Ya. Suka menyampaikan berita-berita yang negatif, melemahkan iman kita. Ya.
Jadi jangan sampai kemudian kita berlama-lama di komunitas semacam ini. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita ini berhenti belajar. Ya. Tadi yang saya sampaikan bahwa kebodohan itu bukan soal intelektual, bukan soal betapa tingginya IQ kita. Tapi kalau kita nggak mau belajar, nggak punya rasa ingin tahu yang tinggi. Ada quote-nya Steve Jobs yang bagus ya. Steve Jobs itu pasti tahu semua lah ya, yang bikin iPhone itu ya. Dia ngomong kita mesti stay hungry and stay foolish. Ya. Dia memposisikan diri untuk tetap lapar, untuk tetap bodoh. Artinya apa? Dia akan tetap mau belajar, ingin taunya tinggi. Ya. Bukan kemudian kita stuck dengan keadaan kita. Nanti ujungnya apa? Kalau kita nggak mau maju, nggak berkembang, kita akan lemah diri kita. Apalagi di tengah-tengah kompetisi semacam ini. Ya. Dikatakan di Ibrani 12 ayat 1 tadi yang terakhir ya, dikatakan bahwa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu di Ibrani 12 ayat yang pertama yang B. Jadi ada kompetisi, ada perlombaan di sana. Ya. Semua berkompetisi untuk melayani Tuhan dengan baik. Ya. Sama di tempat ini semua, ya semua pasti mendapat hal yang sama lah ya. Kita mendapat tugas, kita mendapatkan pelayanan, kita semuanya saling unity begitu ya. Untuk bagaimana kita bisa melayani Tuhan, untuk bagaimana kita sama-sama belajar. Saya pun juga bisa di tempat ini berdiri juga melalui sebuah proses. Ya, nggak tiba-tiba kemudian bisa ngomong gini. Ada sebuah fase melalui family altar yang ngomong di sana, maka saya tak henti-hentinya. Ini ada jemaat FAD saya di sini satu ini. Ya. Ini salah satu yang luar biasa ini. Saya tanyain, kamu mau ikut pelayanan? Mau Pak? Langsung saya daftarkan, langsung ikut pelayanan nih. Rian namanya ya, betul ya. Saya tak henti-hentinya ngomong di tempat Eva juga, ayo sama-sama melayani semua ya. Jangan jadi pasif ya. Sama-sama belajar. Ingat kisah saat ini tentang Yesus ya, Yesus pada saat dia dicobai. Ya. Itu di Matius 4 ayat 1 sampai yang 11, gak usah dibaca semuanya. Itu bagaimana setelah Yesus berpuasa 40 hari, kemudian dia dicobai. Ya, kita tahu pencobaan itu. Yang pertama bagaimana supaya di tengah-tengah rasa laparnya itu, iblis ngomong jadikan batu ini jadi roti aja supaya kamu bisa makan. Tetapi Yesus dengan tegas ngomong apa? Ada tertulis bahwa manusia hidup bukan karena roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya. Yang kedua dibawa ke bumbungan bait Allah di Yerusalem. Diminta untuk menjatuhkan dirinya, ya. Maka malaikat akan memapah Yesus, akan menyelamatkan. Tapi sekali lagi Yesus ngomong apa? Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Kemudian tidak bosan ini, semangat tetap iblisnya. Yang ketiga, dibawa ke bukit, kemudian dilihatkan semua kemegahan dunia dan segala isinya. Ya, kalau mau menyembah kepada Allah, kepada iblis akan diberikan semuanya. Tapi ini lebih tegas lagi yang ketiga, enyahlah iblis. Tapi ada satu kalimat lagi yang ketinggalan, ada tertulis, ya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Dari ceritaan ini selalu ada keterangan, ada tertulis. Artinya Yesus pun juga belajar loh, ya. Dia ngerti firman Tuhan itu. Dia pernah membaca, kalau nggak pernah baca gimana bisa ngomong? Teladan ini luar biasa, Yesus pun juga memakai firman Tuhan. Ada tulisannya, dibaca, diingat-ingat, ada masalah, disampaikan firman Tuhan itu. Yesus pun juga mau belajar, tidak berhenti untuk belajar. Pertanyaannya adalah saat ini kalau kita nggak ada masalah, ada yang ayat firmannya keluar nggak nih? Atau penuh sumpah serapah, nyalakan orang lain, jadi orang lemah, atau firman Tuhannya yang keluar? Kalau kita enggak, saya makanya salut ya dengan satu FA punya Cik Catalina ya. Enggak tahu datang apa di sini ya. Oh, halo Cik Catalina ya.
FA-nya itu baca firman Tuhan sepanjang tahun. Wah, luar biasa. Dikasih piagam lagi ya. Gitu. Firman Tuhan dibaca sepanjang waktu. Maka ada masalah, biasanya instan akan cepat keluar tuh firmannya. Sama kalau kita sering belajar, mau ujian. Begitu ada soal, dengan cepat kita bisa membaca itu. Tetapi kalau kemudian firman Allah ini jarang dibaca, jarang diingat-ingat. Mungkin waktu itu Yesus lupa membaca. Saya kepikiran waktu itu, Yesus lupa membaca. Kemudian iblis ngomong jadikan batu roti. Wah, bingung ini pas Yesusnya. Waduh, ngomong apa ini ya? Saya nggak kebayang itu. Jadi yang ketiga, yang paling akhir adalah kita mesti mengasah yang namanya mengasah pisau kita, mengasah gergaji kita. Ya. Karena gergaji itu kalau nggak diasah lama-lama pasti tumpul ya, pasti. Ya. Yang ibu rumah tangga pasti memahami. Oh, ibu rumah tangga pisau lah, bukan gergaji lah ya. Bapak-bapak kalau gergaji. Ya. Jadi pisau atau gergaji semua mesti diasah setiap saat, setiap waktu. Diasah itu enak enggak? Enggak enak, enggak nyaman. Belajar itu mesti mengorbankan waktu. Baca Alkitab pasti ngantuk. Ya. Ikut seminar, ikut webinar, pasti lelah. Aduh enggak enak wis di depan mata, apalagi online capek aku. Ada beberapa jemaat, saya undang FA. FA apa Pak? Online, waduh malas aku online. Padahal waktu offline dulu juga enggak pernah datang. Ini offline enggak datang, online pun juga banyak alasan. Intinya apa? Enggak mau maju, enggak mau berkembang, tidak punya antusiasme yang tinggi. Ya. Ada masalah datang bingung, ayat yang mana yang mau dibaca. Ya. Jadi tiga hal itu yang paling penting ya. Jadi sadari bahwa kita ini yang paling penting sadari bahwa kita ini semua dilahirkan jadi pemimpin ya. Tidak ada kata-kata, oh aku tidak bisa memimpin Pak, nggak bisa. At least memimpin rumah tangga. Jadi imam yang baik. Kemudian jaga komunitas ya, jangan kumpul-kumpul pencemooh tadi itu yang suka melemahkan iman kita. Dengan berita-berita negatif yang melemahkan iman kita, jauhkan semuanya. Baca firman Tuhan. Kemudian yang ketiga ini jangan berhenti untuk belajar ya. Saya sampai hari ini pun juga masih terus main gitar Bapak Ibu semuanya. Di rumah itu senggang, tak buka YouTube, kepingin apa gitu. Kepingin maju ya. Saya juga mesti belajar berbagai macam hal ya, di kantor juga demikian ya. Karena kompetisi nggak semakin gampang, kompetisi nggak semakin mudah ya. Kalau kita nggak ngasah gergaji kita, pisau kita ini, lama-lama kita akan habis oleh situasi dunia ini. Ya. Oke, saya undang pemain musik, saya undang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya. Saya baca ayat terakhir ya, Bu, ada slide-nya enggak ya? Yang terakhir deh ayat ini yang di 1 Samuel 30 yang ke-6 ya, sering disampaikan juga. Saya ini yang ada bahasa Inggrisnya ya. Di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 bisa ditampilkan. Ini ayat yang terakhir. Ini di mana situasi di mana waktu itu Daud di Siklak ya, kita tahu peristiwa itu bagaimana kemudian istri anaknya semua ditawan ya. Tapi kemudian bagaimana Daud membuat sebuah statement yang luar biasa ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ya. Jadi kata-kata menguatkan ini ada beberapa versi ya. Kalau di New Living Translation itu ngomong bahwa but David encouraged himself in the Lord his God. Jadi tetapi David dikatakan di sini encourage himself itu adalah menyemangati dirinya, mendorong dirinya. Ya. Next yang satunya. Ya, jadi dikatakan di terjemahan ini bahwa but David encourage himself in the Lord his God.
Tetapi David itu menyemangati dirinya, mendorong dirinya di dalam Tuhan Allahnya. Artinya kadang-kadang kita ini sering mendengar firman Tuhan, saya sampaikan tadi. Seringkali yang membuat kita bisa lepas dari permasalahan-persoalan itu bukan dari faktor dari luarnya, ya. Tetapi bagaimana seorang Daud ini bisa menyemangati dirinya di saat-saat dia mengalami kebetihan hati. Mendorong dirinya untuk bisa melawan rasa lemah, letih, lesu itu. Ini nggak bisa kalau bukan dari diri kita sendiri, Bapak Ibu semuanya ya. Karena pengalaman saya punya teman tadi itu, bayangkan 5 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, tidak bergerak, tidak ada satupun hal yang bisa dia sampaikan dengan baik, yang bisa mendorong ada kompetensi, ada hal-hal positif, ada kemampuan lebih yang dia bisa promosikan. Beribadah yes, komsel iya, tapi toh juga tidak maju-maju karena dia tidak mau mendorong dirinya, menyemangati dirinya. Jadi itu aja mungkin yang saya sampaikan. Jadi sekian firman Tuhan malam hari ini ya. Kita nyanyikan sebuah lagu ya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatan
Roh Kudus. Sungguh firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, untuk kami tidak lemah Tuhan. Iman kami Tuhan boleh dikuatkan, dan kekuatan kami Tuhan berasal daripada-Mu Tuhan. Berikan hati kami Tuhan kerinduan untuk melekat kepada-Mu Tuhan, biar semakin hari hidup kami boleh terus melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Bambang Tuhan, dimanapun beliau berada Tuhan, biar selalu mempermuliakan nama-Mu, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Berkati Tuhan keluarganya juga Tuhan, berkati apapun yang boleh keluarga ini kerjakan Tuhan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan Tuhan. Kau sucikan, Kau kuduskan setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan, biar kami memberi dengan sukacita, damai sejahtera yang luar biasa yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini dapat menjadi rema bagi kita semua. Berikut akan kami tampilkan jadwal ibadah gereja dalam sepekan. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan, Anda dapat melakukan scan barcode atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Berikut kami tampilkan bangunan Bethany Tower of Christ. Bagi jemaat yang bergerak untuk ikut menabur, Anda dapat melakukan transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Perayaan Natal TOC Kids Gabungan Surabaya, Malang, dan Kediri. Acara ini diadakan di TOC Madura pada tanggal 17 Desember 2022 dimulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Untuk anak-anak bisa berkumpul di gereja Jalan Dharma Usada Mas Blok BE nomor 1 untuk daftar ulang dan pembagian kupon. Juga disediakan transport dan konsumsi untuk anak-anak yang mendaftar. Bagi yang berminat bisa langsung mendaftar ke Kak Mary. Pendaftaran ditutup tanggal 4 Desember 2022. Sekian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Harus tetap semangat ya saudara, amin. Jangan iman kita lemah di dalam Tuhan. Semua diberkati Tuhan, haleluya. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, kita mau bangkit berdiri, akhiri ibadah kita hari ini. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan,
tiba di penghujung ibadah doa malam pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa, firman-Mu boleh telah hamba-Mu sampaikan Tuhan, biar setiap benih firman-Mu nih Bapa boleh menjadi benih yang baik, menjadi rema Tuhan, tumbuh di tanah hati yang baik Tuhan. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, urapi Engkau jagai kami semua Bapa. Di akhir tahun 2022 ini Bapa, ucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan sampai dengan hari ini Bapa. Itu semua hal yang luar biasa Tuhan. Kami boleh menyongsong tahun depan Tuhan, juga hidup bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami, Engkau sertai kami Bapa, kemanapun kami melangkah Tuhan. Ada saat-saat di mana mungkin kami menghadapi masalah, menghadapi persoalan Bapa. Mungkin kami mengalami lemah secara mental Tuhan, ada banyak hal yang buat kami jenuh, letih, lesu, bosan Bapa. Tapi kami tidak mau putus asa Tuhan. Malam hari ini Bapa, biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi Engkau Allah yang lebih besar Bapa dari segala macam masalah kami Tuhan. Engkau akan melewatkan semuanya Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan dan kami akan muncul sebagai pemenang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau sempurnakan kami semua Tuhan, Engkau berkati kami, Engkau berkati gembala kami Pak Samuel Harto yang tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, Engkau jagai, Engkau berkati juga menjadi berkat Tuhan dimanapun hamba-Mu ini melangkah dan melayani Bapa. Engkau berkati juga para pengurus, berkati juga pelayan Tuhan pada malam hari ini Bapa, semuanya pemain musik, PAW, multimedia dan semuanya Bapa. Engkau berkati Bapa, biar pelayanan kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan kami yakin Bapa saat hati-Mu disenangkan Tuhan, maka berkat-Mu Bapa Engkau curahkan atas kami Bapa. Saatnya Bapa kami angkat tangan kami, dan kami Bapa menyerahkan kehidupan kami Bapa hanya kepada Engkau saja Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kelimpahan, kesehatan, bahkan kesembuhan daripada Engkau Bapa menyertai anak-anak-Mu semua Bapa. Kami terima dengan iman Bapa dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Mulai saat malam hari ini Bapa dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Siap jemaat Tuhan yang siap dan sudah menerima berkat Tuhan, bersama-sama saya katakan amin. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Dalam hidupku berkuasa.